Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya buat teman-teman semua. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini kami akan menyampaikan presentasi mengenai materi pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard. Sebelumnya, di sini kami akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Novilaili Yulwafiroh, SEMA. Oke, mungkin untuk yang bertugas bisa melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Ana Faridatul Faiza, nomor induk mahasiswa 20050211010130 yang akan memandu dan menjadi moderator dalam presentasi di kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama yaitu ada Salman Saif Adi Usama dengan NIM 20050211011003. Kemudian ada Nur Hadi Susanto dengan NIM 200502110104. Aryo Gunayanto NIM 200502110109. Alfara Gidah dengan NIM 200502110110. Ainul Latifah NIM 2005 021101116. Muhammad Afif Ramadan NIM 200502110117. Emilia Feby Utami NIM 200502110119. David Yoga Pratama NIM 200502110123. Zanuba Kezia Kintara 200502110125. Saya sendiri, Ana Faridatul Faiza dengan NIM 200502110130. Dan yang terakhir yaitu Aisyah Azahra dengan NIM 20050211010132. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengukuran kinerja. Sebelumnya ini ada beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu kinerja dan penilaian kinerja, kemudian ada konsep balance scorecard, kemudian ada tolak ukur dalam balance scorecard, dan juga keunggulan beserta kelemahan balance scorecard. Kemudian ada analisis dan pembahasan aplikasi, dan juga pengukuran kinerja dengan balance scorecard. Sebelum kita mulai membahas mengenai materi pada kali ini, di sini yang pastinya mengenai penilaian kinerja itu pasti hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk memberikan beberapa informasi atau beberapa penunjuk yang bisa dapat digunakan dalam mengevaluasi maupun mengembangkan kinerja dalam perusahaan. Oke, untuk selanjutnya di sini kita membahas mengenai pengertian dan juga apa sih tujuan dari penilaian kinerja ini yang akan disampaikan oleh Aisyah Azahra. Kepada Aisyah Azahra, saya persilakan. Baik, sebelum itu saya berterima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya. Oke, di sini aku akan jelasin yang paling basic dulu mengenai pengertian kinerja, juga tujuan penilaian kinerja itu apa. Pengertian kinerja itu sendiri yaitu penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya, berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, secara umumnya, kinerja itu merupakan istilah yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi
pada sejumlah standar seperti biaya-biaya pada masa lalu atau biaya-biaya yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas, manajemen, dan semacamnya. Next. Nah, kemudian apa sih tujuan penilaian kinerja itu? Jadi menurut Mulyadi dan Joni Setiawan, tujuan utama dari penilaian kinerja ini adalah untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Jadi maksudnya di sini adalah penilaian kinerja ini dapat digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja, kemudian juga adanya pemberian penghargaan. Penilaian atau pengukuran kinerja ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perusahaan, karena selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan. Misalnya itu untuk menentukan tingkat gaji karyawan ataupun reward yang layak bagi karyawan. Dan pihak manajemen pun juga dapat menggunakan pengukuran atau penilaian kinerja perusahaannya sebagai alat untuk mengevaluasi periode yang lalu sehingga dapat membuat keputusan pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Oke, baik, di sini sangat jelas ya tadi penjelasan dari Aisyah Zahra mengenai pengertian kinerja dan juga dari tujuannya atau tujuan penilaian kinerja itu apa aja. Oke, setelah kita mengetahui nih mengenai pengertian dan juga tujuan, yang pasti untuk selanjutnya kita harus mengetahui juga apa sih manfaat bagi penilaian kinerja sendiri, mungkin dari segi perusahaan atau mungkin dari pihak karyawannya sendiri. Oke, untuk selanjutnya mengenai manfaat penilaian kinerja akan disampaikan oleh Zanuba Kezia Kintara. Kepada Zanuba, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, manfaat penilaian kinerja bagi manajemen. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, yaitu membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawannya seperti promosi, pemberhentian, dan mutasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, yaitu menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Dan yang terakhir, yaitu menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Next. Selanjutnya, ukuran penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kinerja secara kuantitatif. Yang pertama ada ukuran kinerja unggul, yaitu ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran penilaian. Dengan digunakannya hanya satu ukuran kinerja, karyawan dan manajemen akan cenderung untuk memusatkan usahanya pada kriteria tersebut dan mengabaikan kriteria yang lainnya, yang mungkin sama pentingnya dalam menentukan sukses tidaknya perusahaan atau bagian tertentu. Yang kedua, ada ukuran kinerja beragam, yaitu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja. Ukuran kinerja beragam merupakan cara untuk mengatasi kelemahan kriteria kinerja tunggal. Berbagai aspek kinerja manajer dicari ukuran kriterianya, sehingga manajer diukur kinerjanya dengan berbagai kriteria. Dan yang terakhir ada ukuran kinerja gabungan. Dengan adanya kesadaran beberapa kriteria lebih penting bagi perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan tujuan lain, maka perusahaan melakukan pembobotan terhadap ukuran kinerjanya. Misalnya, manajer pemasaran diukur kinerjanya dengan menggunakan dua unsur, yaitu profitabilitas dan pangsa. Oke, baik. Terima kasih kepada Zanuba Kezia Kintara yang telah memberikan
atau menyampaikan mengenai manfaat penilaian kinerja bagi manajemen. Nah, kemudian nih, tadi kan kita untuk temanya kita membahas mengenai pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai penilaian, apa sih penilaian kinerja itu, kemudian tujuannya apa aja, manfaatnya apa aja. Untuk selanjutnya, di sini akan ada penjelasan dari Amelia Feby Utami mengenai konsep balance scorecard. Kepada Amel, disilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum kita membahas mengenai konsep balance scorecard, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu metode penilaian kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan 4 perspektif untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu yang pertama perspektif keuangan, yang kedua pelanggan, yang ketiga proses bisnis internal serta proses pembelajaran, dan yang keempat pertumbuhan. Dari keempat perspektif tersebut dapat dilihat bahwa balance scorecard menekankan perspektif keuangan dan non-keuangan. Menurut Kaplan dan Norton, pendekatan balance scorecard dapat digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok seperti yang pertama, bagaimana penampilan perusahaan di mata para pemegang saham. Yang kedua, bagaimana pandangan para pelanggan terhadap perusahaan. Yang ketiga, apa yang menjadi keunggulan perusahaan. Dan yang keempat, yaitu apa perusahaan harus terus-menerus melakukan perbaikan dan menciptakan nilai secara berkesinambungan. Oke, baik. Terima kasih kepada Amel yang telah menjelaskan mengenai pengertian balance scorecard. Untuk selanjutnya, mungkin akan dibahas lebih dalam lagi mengenai balance scorecard yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Muhammad Afif Ramadan. Kepada Afif, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep balance scorecard. Kaplan dan Norton pada tahun 1996 menyatakan bahwa balance scorecard terdiri dari kartu skor dan berimbang. Melalui kartu skor, skor yang akan diwujudkan personil di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Next. Selanjutnya adalah ada 4 proses manajemen. Untuk step yang pertama adalah menerjemahkan visi misi dan strategi perusahaan. Untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi perlu dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Visi adalah gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh perusahaan di masa mendatang. Untuk mewujudkan kondisi yang digambarkan dalam visi, perusahaan perlu merumuskan strategi. Tujuan ini menjadi salah satu landasan bagi perumusan strategi untuk mewujudkannya. Yang kedua, step kedua adalah komunikasi dan hubungan. Balance scorecard memperlihatkan kepada setiap karyawan apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai apa yang terjadi keinginan para pemegang saham dan konsumen, karena oleh tujuan tersebut dibutuhkan kinerja karyawan yang baik. Yang step ketiga adalah rencana bisnis. Rencana bisnis memungkinkan organisasi mengintegrasikan antara rencana bisnis dan rencana keuangan mereka. Hampir semua organisasi saat mengimplementasikan berbagai macam program yang mempunyai keunggulannya masing-masing saling bersaing antara satu dengan yang lainnya. Keadaan tersebut membuat manajer mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan ide-ide yang muncul dan berbeda di setiap departemennya. Yang terakhir adalah umpan balik dan pembelajaran. Proses keempat ini akan memberikan strategic learning kepada perusahaan. Dengan balance scorecard sebagai pusat sistem perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek dari 3 perspektif, yaitu yang pertama konsumen, yang kedua proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan untuk dijadikan sebagai umpan balik dalam mengevaluasi strategi. Oke, tadi udah dijelaskan mengenai apa sih pengertian dari balance scorecard. Kemudian untuk selanjutnya, ini akan ada penjelasan mengenai tolak ukur dalam balance scorecard. Sebelumnya udah disinggung ya mengenai balance scorecard itu terdapat dari beberapa perspektif.
Nah, untuk selanjutnya, ini bakal dibahas ada perspektif apa saja yang ada dalam tolak ukur menggunakan balance scorecard. Untuk materi yang selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh rekan kita, yaitu Ainur Latifah. Kepada Ainur Latifah, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang perspektif keuangan finansial. Apa itu perspektif keuangan finansial atau finansial? Yaitu tetap menjadi perhatian dalam balance scorecard. Karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil. Tahapan siklus bisnis. Yang pertama ada growth atau berkembang, yaitu berkembang merupakan tahapan pertama dan tahapan awal dari siklus kehidupan bisnis. Pada tahap ini, suatu perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang sama sekali atau paling tidak memiliki potensi untuk berkembang. Yang kedua yaitu sustain atau bertahan, yaitu merupakan tahapan kedua, yaitu suatu tahapan di mana perusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan mempersyaratkan tingkat pengembalian yang terbaik. Yang terakhir yaitu harvest atau panen. Tahapan ini merupakan tahapan kematangan atau matur, suatu tahapan di mana perusahaan melakukan panen atau harvest terhadap investasi mereka. Oke, tadi udah disebutkan perspektif yang pertama, yaitu mengenai perspektif finansial. Nah, untuk selanjutnya, selain ada perspektif finansial, yang pasti ada perspektif-perspektif yang lain yang mungkin dapat mendukung dalam tolak ukur dalam balance scorecard. Untuk selanjutnya, mengenai materi perspektif pelanggan akan dijelaskan oleh Alfa Rafidah. Kepada Alfa Rafidah, kita silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan itu ada dua kelompok dalam tolak ukur kinerja pelanggan. Yang pertama itu ada kelompok inti, dan yang kedua ada kelompok penunjang. Di dalam kelompok inti, di dalamnya ada 5 poin penting. Di antaranya yang pertama itu pangsa pasar yang berperan untuk mengukur seberapa besar porsi segmen pasar tertentu yang dikuasai oleh perusahaannya. Yang kedua yaitu tingkat perolehan para pelanggan baru, yang berperan untuk mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil menarik pelanggan-pelanggan baru. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan mempertahankan para pelanggan lama. Nah, di sini berperan untuk mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil mempertahankan pelanggan-pelanggan lamanya. Kemudian yang keempat yaitu tingkat kepuasan pelanggan, yang berperan untuk mengukur seberapa jauh pelanggan merasa puas terhadap pelayanan perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tingkat profitabilitas pelanggan, yang berperan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang berhasil diraih oleh perusahaan dari penjualan produk kepada para pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu kelompok penunjang. Di dalamnya terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu atribut-atribut produk atau fungsi, harga dan mutu. Di dalamnya, tolak ukur atribut produk adalah tingkat harga eceran relatif, tingkat daya guna produk, tingkat pengembalian produk oleh pelanggan sebagai akibat ketidaksempurnaan proses produksi, mutu peralatan dan fasilitas produksi yang digunakan. Kemudian kemampuan sumber daya manusia serta tingkat efisiensi produk. Yang kedua, yaitu hubungan dengan pelanggan. Tolak ukur yang termasuk subkelompok ini, tingkat fleksibilitas perusahaan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan para pelanggannya, penampilan fisik dan mutu layanan yang diberikan oleh pramuniaga, serta penampilan fisik fasilitas penjualan. Kemudian yang terakhir yaitu citra dan reputasi perusahaan beserta produk-produknya di mata para pelanggannya dan masyarakat konsumen. Kemudian yaitu perspektif proses bisnis internal. Nah, dalam perspektif proses bisnis internal ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu inovasi, yang kedua proses operasi, dan yang terakhir yang ketiga yaitu proses penyampaian produk atau jasa dan pada pelanggan.
Yang pertama yaitu inovasi. Nah, inovasi ini yang dilakukan dalam perusahaan biasanya oleh bagian riset dan pengembangan. Nah, pada tahap inovasi ini, tolak ukur yang digunakan adalah besarnya produk-produk baru, lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu produk secara relatif jika dibandingkan perusahaan pesaing, besarnya biaya, banyaknya produk baru yang berhasil dikembangkan. Kemudian yang kedua yaitu proses operasi. Tahapan ini merupakan tahapan di mana perusahaan berupaya untuk memberikan solusi kepada para pelanggan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu proses penyampaian produk dan jasa pada pelanggan. Nah, aktivitas penyampaian produk atau jasa pada pelanggan ini meliputi pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian produk atau jasa serta pelayanan purna jual di mana perusahaan berupaya memberikan manfaat tambahan kepada pelanggan yang telah memberi produknya, seperti layanan pemeliharaan produk, layanan perbaikan kerusakan, pelayanan penggantian suku cadang, dan perbaikan pembayaran. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih, masih ada satu lagi mengenai perspektif pembelajaran pertumbuhan. Yang tadi kan udah ada perspektif dari finansial, kemudian pelanggan, dan juga dari bisnis internasional. Nah, untuk selanjutnya mengenai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan akan dilanjutkan oleh rekan kita, yaitu Aryo Biananto. Kepada Aryo, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, karyawan. Hal yang perlu ditinjau adalah kepuasan karyawan dan produktivitas kerja karyawan. Untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan, perusahaan perlu melakukan survei secara reguler. Yang kedua, kemampuan sistem informasi. Perusahaan perlu memiliki prosedur informasi yang mudah dipahami dan mudah dijalankan. Selanjutnya, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada setiap perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan. Terwujudnya tanggung jawab ekonomi melalui penerapan pengetahuan manajemen dalam pengolahan bisnis dan peningkatan produktivitas yang dikuasai personil. Yang kedua, perspektif customer. Terwujudnya tanggung jawab sosial sehingga perusahaan dikenal secara luas sebagai perusahaan yang akrab dengan lingkungan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Terwujudnya pelipat gandaan kinerja seluruh personil perusahaan melalui implementasi. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Terwujudnya keunggulan jangka panjang perusahaan lingkungan bisnis global melalui pengembangan dan pemfokusan potensi sumber daya manusia. Oke, jadi sangat jelas ya mengenai penjelasan dalam apa saja perspektif yang bisa mendukung dalam seperti tolak ukur penilaian kerja dalam balance scorecard. Oke, yang pasti dalam perspektif ini masing-masing mempunyai tujuan dan sasaran sendiri. Karena seperti tadi ada perspektif finance yang dimana di situ fokus dalam keuangan, kemudian ada perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan juga ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk selanjutnya, karena kita tadi sudah mendengar beberapa penjelasan mengenai balance scorecard, untuk selanjutnya ini akan ada penjelasan yaitu keunggulan dan kelemahan balance scorecard. Apa saja sih dalam penilaian pekerja ini, keunggulan yang digunakan dalam balance scorecard ini apa aja? Bisa langsung dijelaskan oleh rekan kita yaitu kepada David. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan balance scorecard. Yang pertama, keunggulan balance scorecard. Keunggulan dari balance scorecard yang pertama adalah dapat digunakan untuk melakukan perbaikan keseimbangan di antara sasaran-sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua, dapat menciptakan pemahaman strategi perubahan finansial kuantitatif di samping indikator-indikator finansial. Keunggulan yang ketiga, mengurangi keraguan-keraguan atau kekaburan dengan tetap menjaga indikator-indikator non-finansial kuantitatif. Dan yang keempat,
mempromosikan proses pembelajaran organisasi melalui suatu pengulangan siklus hipotesis verifikasi. Dan yang terakhir, memperbaiki platform strategi komunikasi secara umum dalam organisasi yang mencerminkan keterkaitan antara pimpinan dan bawahan. Selanjutnya, kelemahan balance scorecard. Kelemahan yang pertama yaitu korelasi yang buruk antara ukuran perspektif non-finansial dan hasilnya. Tidak ada jaminan bahwa keuntungan masa depan akan mengikuti pencapaian target dalam perspektif non-finansial. Mungkin ini adalah masalah terbesar dalam balance scorecard karena terdapat asumsi bahwa keuntungan masa depan tidak mengikuti atau berkaitan dengan pencapaian tujuan non-finansial. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan atau fixation on financial result. Manajer adalah yang paling bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan. Hal ini menyebabkan manajer lebih peduli terhadap aspek finansial dibandingkan aspek lainnya. Kelemahan yang ketiga, tidak ada mekanisme perbaikan atau no mechanism for improvement. Banyak perusahaan dalam memperbesar tujuan mereka tidak memiliki alat untuk meningkatkannya. Ini adalah salah satu kelemahan balance scorecard. Tanpa metode untuk peningkatan tidak disukai untuk terjadi meskipun sebaik apapun tujuan baru tersebut. Dan yang keempat, ukuran-ukuran tidak diperbaharui. Measure are not up to date. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk mengupdate ukuran untuk mencocokkan dengan perubahan strategi. Hasilnya, perubahan masih menggunakan ukuran yang berbasis strategi lama. Yang kelima, terlalu banyak pengukuran. Measurement out. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan seberapa kritis ukuran yang seorang manajer dapat ukur pada saat bersamaan tanpa kehilangan fokus. Jika terlalu sedikit, manajer akan mengabaikan ukuran yang sangat penting dalam mencapai sukses. Bila terlalu banyak, akan menimbulkan risiko manajer bisa kehilangan fokus dan mencoba untuk melakukan terlalu banyak hal dalam waktu bersamaan. Dan yang terakhir, kesulitan dalam menetapkan trade-off atau difficult in establishing trade-off. Beberapa perusahaan mengkomunikasikan ukuran non-finansial dengan finansial dalam satu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran. Tapi balance scorecard tidak menampilkan bobot yang jelas pada masing-masing ukuran. Tidak adanya bobot tersebut menjadi sangat sulit untuk menggabungkan aspek finansial dan non-finansial. Oke, terima kasih kepada David yang telah menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan balance scorecard. Jadi dalam melaksanakan kegiatan atau ketika kita mau mengambil keputusan, yang pasti di situ kita harus mempertimbangkan antara keunggulan dan juga kelemahannya. Oke, next untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai analisis dan juga pembahasan mengenai aplikasi balance scorecard. Ternyata selain tadi kita dijelaskan mengenai materinya, ternyata di sini juga ada aplikasinya, aplikasi yang mendukung dalam pelaksanaan balance scorecard. Nah, untuk selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Nur Hadi Susanto. Kepada Nur Hadi dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menganalisis dan membahas aplikasi balance scorecard. Di dalam penelitian Nomura Research Institute atau NRI, papers nomor 45 yang dilakukan 1 April 2002 dikemukakan bahwa Jepang sudah beberapa tahun lalu mengintroduksikan pola kerja balance scorecard atau BSC terhadap lebih daripada 20 perusahaan. Dari hasil penelitiannya, NRI dapat memberi kesimpulan bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman perusahaan yang menerapkan pengukuran kinerja dengan balance scorecard,
Murphy dan Russell menemukan bahwa penggunaan balance scorecard dapat menggantikan customer relationship management atau CRM strategi, yakni suatu strategi di mana perusahaan mencoba mengelola hubungan yang baik dengan para pelanggan untuk menciptakan nilai tambah untuk para pelanggan dan untuk perusahaan itu sendiri. Hal ini ditunjukkan bahwa lebih dari setengah proyek-proyek CRM tidak menghasilkan nilai tambah apapun bagi perusahaan, dan 50% dari CRM strategi tetap saja mengalami kegagalan dalam penerapannya di dunia bisnis. Namun, balance scorecard dapat menggantikannya. Oke, tadi itu udah kita membahas mengenai analisis dan juga pembahasan dari aplikasi balance scorecard. Yang pasti di sini selain balance scorecard ini sangat membantu dan juga banyak banget manfaat ketika penilaian pekerja itu digunakan dengan balance scorecard. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan menuju ke pengaplikasian atau kita dapat mendengarkan penjelasan mengenai pengukuran kinerja dengan balance scorecard yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Salman Said. Kepada Salman saya persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja dengan balance scorecard. Beberapa perusahaan saat ini telah menggunakan sistem pengukuran kinerja yang didasarkan pada finansial dan non-finansial. Kecenderungan untuk mengkombinasikan kedua ukuran inilah yang mendorong lahirnya suatu sistem pengukuran kinerja baru yang telah dikembangkan, yaitu balance scorecard, yang didefinisikan sebagai seperangkat ukuran yang memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai bisnis kepada para manajer secara cepat dalam lingkungan yang kompleks untuk sukses dalam persaingan. Metode ini dapat menerjemahkan misi dan strategi ke dalam set penaksiran kinerja secara menyeluruh yang akan dapat menghasilkan kerangka kerja untuk strategi penaksiran dan sistem manajemen. Balance scorecard system atau sistem pengukuran kinerja berimbang merupakan sistem pengukuran yang efektif yang menjadi bagian integral proses manajemen yang dapat memotivasi peningkatan di bidang-bidang penting seperti produk, proses produksi, kepuasan konsumen, serta pengembangan pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Salman Said yang mungkin telah menjelaskan mengenai pengukuran dalam menggunakan balance scorecard. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok 1 mengenai materi pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard, di mana pengukuran kinerja ini sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau dalam manajemen bisnis. Mungkin sebelum kita tutup nih, sebelum saya memberikan closing statement, apa dari teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan mengenai materi ini atau mungkin memberikan sedikit rangkuman atau pendapat yang lain, saya persilahkan. Tapi kalau misalkan tidak ada, bisa bilang tidak ada ya. Gimana teman-teman? Oke, mungkin penjelasan yang tadi disampaikan sudah sangat cukup dan sudah sangat jelas ya. Di sini saya akan memberikan sedikit closing statement mengenai materi yang setelah kita bahas tadi. Jadi mengenai pengukuran kinerja itu bukan hanya dibutuhkan dalam mengukur sebuah keberhasilan dalam bisnis, tetapi di sini kita juga bisa mengevaluasi dan juga bisa menentukan ke depannya perusahaan kita akan dibikin seperti apa. Yang tadi kita kan menggunakan dari cara atau metode balance scorecard, di mana dalam metode ini kita menggunakan kartu atau mungkin kita bisa menggunakan sebuah metode yang lain, tapi di sini kita fokuskan kepada balance scorecard, di mana kita terdapat beberapa perspektif. Yang pertama tadi ada perspektif finansial,
ada perspektif finansial yang pastinya dalam perspektif ini mempunyai keunggulan atau tujuan untuk terwujudnya tanggung jawab ekonomi. Kemudian ada perspektif pelanggan atau customer, di mana di sini diperuntukkan untuk tanggung jawab mengenai sosial. Dan juga ada perspektif proses bisnis internal, di mana yang nantinya di sini akan melibatkan seluruh personil perusahaan, dan juga yang terakhir yaitu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang menyangkut dari jangka panjang perusahaan ke depannya atau mungkin dari lingkungan bisnis global. Nah, tadi juga ada sedikit keunggulan dan juga kelemahan, dan juga ada pengaplikasiannya itu bagaimana, dan juga ada penerapannya dalam perusahaan atau mungkin pengukuran kinerja dengan balance scorecard. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 1. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota yang tadi sudah menjelaskan materi pada kali ini. Semoga dari penjelasan tadi itu bisa dicerna dengan baik, dan teman-teman yang sudah menonton video kita, saya ucapkan terima kasih terutama kepada dosen pengampu yaitu Ibu Novi. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya selaku moderator ingin mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.